Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa lagi walaupun kalian belajarnya jarak jauh ya, cuma kita harus tetap lanjut belajar. Ya, mudah-mudahan ini cepat berakhir ya, kita bisa masuk lagi kelas, kita bisa ketemu lagi. Ya, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa tetap jangan banyak-banyak keluar. Dan semoga kita terhindar dari segala macam penyakit. Amin. Nah, sekarang kita lanjut di pembahasan kita, yaitu limit fungsi aljabar. Oke. Nah, kita mulai dari fungsi ya. Kita ingat lagi dari fungsi. Nah, kita punya fungsi fx, yaitu x-2 per x-2. Nah, kalau x-nya ini kita ganti dari 0 sampai 4, nah maka x yang di sini juga kita ganti ya. Nah, maka misalkan saat x-nya 0, x yang di sini dan di sini juga kita ganti dengan 0. Jadi 0 dikurangi 2 minus 2 per 0 dikurangi 2 minus 2. Minus 2 dibagi minus 2 hasilnya 1. Suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya 1. Saat x-nya 1 sama ya, 1 kurang 2 minus 1 dibagi minus 1 hasilnya 1. Ini kita lengkap dulu. Kita lanjut ke x-nya 3. 3 dikurangi 2 1, 1 per 1 1. Saat x-nya 4 juga sama, hasilnya 1. Nah, di sini saat x-nya 2, nah x yang di sini juga kita ganti dengan 2. Jadi 2 kurang 2 itu 0 per 2 kurang 2 0. 0 per 0 hasilnya bukan 1 dan bukan 0 juga. 0 per 0 hasilnya tidak terdefinisi, berarti nggak ada hasilnya. Bukan 1 dan bukan 0. Sedangkan yang lain ada. Kita lanjut. Nah, ini kalau dibikin grafiknya, saat x-nya 0, y-nya 1 atau hasil dari f0 itu 1. Saat x-nya 1, y-nya juga 1. Saat x-nya 3, y-nya 1 juga, dan seterusnya. Nah, di sini tadi saat x-nya 2, y-nya tidak terdefinisi. Berarti di sini bukan 1, tidak terdefinisi yang benar. Nah, karena hasil dari f2 atau fungsi f yang mana x-nya kita masukkan 2 tidak terdefinisi, maka untuk mendapatkan nilai f2 bisa didapat dengan cara memilih nilai x yang mendekati 2 dari kiri atau sebelumnya ya, sebelum dari fungsi yang tidak terdefinisi ini, atau lebih kecil dari 2 atau disebut juga 2 pangkat minus, dan dari kanan atau lebih besar dari 2. Berarti untuk menentukan nilai y di sini kita pendekatan dari kiri dan dari kanan. Nah, ini dia. Nah, kalau misalkan dari kiri, berarti x yang kita masukkan yang terdekat dengan 2, tapi dari sebelah kiri atau yang lebih kecil. Maka di sini fungsi untuk x sama dengan 1,998, kalau kita hitung masukkan ke fungsi yang tadi dapat 1, dan saat x-nya 1,999 dapat juga 1, itu dari kiri. Gimana kalau misalkan pendekatannya dari kanan, yaitu misal 2,001 dapat juga hasilnya 1. Ini dapat dari mana? Ini 2,001, 2,002 dan 1,998, 1,999 dimasukkan ke fungsi yang tadi. Fungsi, nah ini dimasukkan, substitusikan ke x yang ini, maka dapat hasilnya 1, walaupun enggak eksak 1 ya, 1, sekian ataupun ini 0,99 dirubah menjadi 1, mendekati 1. Maka nilai fx sama dengan x-2 per x-2 untuk nilai x mendekati 2 adalah 1, atau dapat kita tulis dengan notasi limit, yaitu bentuknya seperti ini, dibacanya limit fungsi x kurang 2 per x kurang 2 untuk nilai x mendekati 2 adalah hasilnya 1. 1 dari mana? Nilai pendekatan dari kiri dan kanan. Nah, definisi dari limit. Limit suatu fungsi terdiri dari fx, yang mana batas x untuk dimasukkan ke dalam fungsi. Bentuk umum dari limit fungsi aljabar ditunjukkan pada gambar. Nah, seperti ini tadi ya. Limit
X mendekati suatu titik di X, tapi bukan tepat di titik tersebut, hanya mendekati, untuk fungsi fx, yang mana L itu adalah hasil y-nya atau hasil dari limitnya. Nah, ini bacanya limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan L. Secara sederhana, limit dapat diartikan sebagai nilai y yang merupakan prediksi dari nilai suatu fungsi di suatu titik. Jadi nilai aslinya kan tadi tuh tidak terdefinisi ya. Jadi nilai yang didapat dari limit adalah nilai prediksinya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Ada beberapa cara ya. Salah satu caranya adalah cara substitusi langsung harusnya nih. Yaitu tahapan pertama untuk menyelesaikan suatu limit di suatu titik adalah substitusi langsung. Hasil substitusi langsung tidak diperoleh nilai dengan bentuk tak tentu seperti di bawah ini. Berarti kalau kita lakukan cara substitusi langsung, tidak boleh mendapati hasil seperti yang di dalam kotak ini, 0/0, tahingga per tahingga, dan seterusnya. Apabila dari hasil substitusi langsung didapat nilai-nilai di atas, maka cara substitusi langsung tidak dapat dilakukan. Yang harus dilakukan dengan cara selanjutnya, yaitu cara pemfaktoran. Nanti akan kita bahas. Kita fokus dulu ke cara substitusi. Nah, ini contoh dari cara substitusi. Gampang kok sebenarnya. Misalkan ini soalnya ya. Limit x mendekati 0 untuk fungsi x pangkat 3 dikurangi 16x tambah 24 dibagi x pangkat 2 tambah 4x tambah 12. Caranya hampir sama seperti cara kita mengerjakan fungsi ya, fungsi kuadrat atau fungsi linear, yaitu x-nya nilai pendekatannya disubstitusikan ke x yang ada di sini. Berarti ini semua jadi 0 karena di sini x yang mendekati 0. Didapat hasilnya 24/12 sama dengan 2. 24 bagi 12, 2. Contoh soal selanjutnya, kita punya limit x mendekati 3 untuk fungsi 2x kuadrat tambah 5. Nah, berarti x-nya di sini nggak ada x, berarti ini doang x-nya. 2x pangkat 2, x-nya diganti dengan 3, berarti 3 kuadrat. Ingat, kuadratkan dulu baru dikali. 3 kuadrat kali 2, hasilnya ditambahkan dengan 5, dapat 23. Nah, ini dia cara selanjutnya, yaitu cara pemfaktoran. Apabila hasil substitusi langsung diperoleh nilainya bentuk tak tentu, maka kita harus memfaktorkannya sehingga bentuknya menjadi bukan bentuk tak tentu. Kemudian kita lanjutkan menggunakan strategi substitusi langsung sehingga diperoleh hasilnya. Coba kita lihat di contoh nomor 1. Misalkan kita punya limit x mendekati 2 untuk fungsi x kuadrat dikurangi 5x tambah 6 dibagi x minus 2. Kalau kita pakai cara substitusi, misalkan x yang di sini kita isi dengan 2. Jadi di sini 2 kuadrat dikurang 5 kali 2 ditambah 6 hasilnya 0 dibagi 2 dikurang 2 hasilnya 0. Berarti di sini hasilnya 0/0 kalau pakai cara substitusi. Nah, maka kita pakai cara pemfaktoran. Kita faktorkan dulu nih yang bisa difaktorkan, penyebut atau pembilangnya. Penyebutnya yang di atas, x kuadrat dikurangi 5x tambah 6. Coba kita faktorkan x kuadrat dikurang 5x tambah 6. Cara pemfaktorannya masih ingat ya? Kita buat dulu 2 tanda kurung seperti ini. Lalu karena di sini x, di sini kita tulis x, di sini juga x. Nah, kita cari 2 bilangan yang apabila dikali hasilnya plus 6, tapi kalau dijumlah hasilnya minus 5. Di sini kita sudah dapat minus 2 dan minus 3. Minus 2 kalau kali minus 3 hasilnya plus 6. Minus 2 tambah minus 3 hasilnya minus 5. Dibagi x minus 2. Seperti yang ada di contoh yang atas, yang di soalnya. Oke, kita sudah dapat seperti ini. Ini juga sudah difaktorkan. Kita pisahkan nih x minus 2 per x minus 2 nya. Jadi limit x mendekati 2 untuk fungsi x minus 3 dikalikan dengan x minus 2 per x minus 2. Berarti x minus 2 nya kita pisahkan. Ingat ya, kalau
suatu bilangan atau suatu persamaan, suatu fungsi dibagi dengan bilangan yang sama, bentuk yang sama, di sini x minus 2 per x minus 2, maka hasilnya 1. Nah ini dia, x minus 2 per x minus 2 hasilnya 1. Maka x minus 3 kali x minus 2 per x minus 2 di sini kita rubah menjadi 1. Suatu bilangan dikali 1, maka suatu bilangan itu sendiri. Nah, dari sini kita bisa gunakan cara substitusi, yaitu limit x mendekati 2, x dikurangi 3, x-nya substitusi dengan 2. Jadi 2 dikurangi 3, hasilnya minus 1. Contoh nomor 2. Di sini limit x mendekati 3, x kuadrat dikurangi 3x per 2x minus 6. Kalau kita pakai cara substitusi langsung, hasilnya pasti tak tentu, maka kita pakai cara pemfaktoran. Nah, pemfaktorannya agak sedikit beda seperti yang sebelumnya. Di sini kita faktorkan pembilang dan penyebutnya. Jadi atas difaktorkan, bawah juga difaktorkan. Caranya gimana? Kita cari suatu bilangan yang bisa membagi x kuadrat dan bisa membagi 3x. Didapat adalah x, maka x-nya kita keluarkan. X kuadrat dibagi x hasilnya x, minus 3x dibagi x hasilnya minus 3. Jadi kalau misalkan ini kita kali silang lagi, hasilnya akan sama seperti sebelumnya. X kali x itu x kuadrat, x kali minus 3 hasilnya minus 3x. Yang bawah juga sama, 2x minus 6, bilangan yang sama-sama bisa dibagi 2x dan bisa dibagi 6, itu adalah 2. 2x bisa dibagi 2 hasilnya x, minus 6 dibagi 2 hasilnya minus 3. Ini juga kalau kita kali silang, hasilnya pasti 2 kali x 2x, 2 kali minus 3 minus 6. Nah ini berarti sudah kita faktorkan. Setelah itu kita dapat bentuk yang sama nih, x minus 3 dan ada juga x minus 3 di pembilang dan penyebutnya. Kita pisahkan sama seperti yang tadi. Maka di sini x per 2 dikali x minus 3 per x minus 3. Ingat ini pasti jadi 1. Maka x per 2 dikali 1 menjadi limit x mendekati 3 untuk fungsi x minus 2. Ini kemana? Ini kan udah jadi 1. Jadi x per 2 kali 1 hasilnya x per 2. Substitusikan 3 ke x nya, jadi 3 per 2. Nah, cara lain selain cara substitusi dan pemfaktoran yaitu cara dikalikan dengan sekawannya. Strategi mengalikan dengan bentuk sekawan dilakukan pada limit berbentuk irasional. Hal ini dilakukan jika sebelumnya kita menggunakan strategi substitusi langsung dan strategi faktorisasi. Hasil keduanya adalah bentuk tak tentu. Jadi kita udah pakai cara yang pertama, dapat hasil tak tentu. Kita faktorkan pun udah dapat yang tak tentu juga, maka kita pakai cara dikalikan dengan sekawannya. Setelah perkalian itu disederhanakan, maka kita menggunakan strategi substitusi langsung lagi sehingga diperoleh hasilnya. Nah, kita lihat contoh soalnya. Ini dia, contoh soal 1. Kita punya limit x mendekati 3 untuk fungsi ini ya, x minus 3 per akar x plus 4 dikurangi akar 2x plus 1. Nah, maksudnya apa? Dikalikan dengan sekawannya. Nah, ini berfungsi. Nah, maksudnya dikalikan dengan sekawannya ini berfungsi untuk bilangan akar ya. Jadi kalian kalikan dengan penyebutnya yang mengandung bilangan akar, tapi tanda negatif dan positif yang ada di luar bilangan akar dirubah menjadi sebaliknya. Contoh di sini, tanda yang di luar bilangan akar itu adalah negatif ya. Maka bilangan sekawannya yang di dalam akar tetap, di sini x plus 4, di sini juga x plus 4, di sini 2x plus 1, di sini juga 2x plus 1, minusnya berubah jadi positif dibagi bilangan itu sendiri, karena kita mengalihkan dengan 1. Mana suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya 1.
maka ini bisa kita kali di X plus 4 kali X plus 4 hasilnya akarnya hilang. X plus 4 dikalikan akar X plus 4 dikalikan dengan akar 2X plus 1 minus 2X plus 1 dikalikan X plus 4 minus 2X plus 1 dikalikan dengan plus akar 2X plus 1, maka hasilnya menjadi minus X minus 3. Dan yang atasnya juga jangan lupa dikalikan, tapi di sini kita nggak kalikan langsung ya, kita tulis saja dulu X minus 3 dikalikan dengan akar X plus 4 tambah akar 2X plus 1. Maka di sini X minus 3 nya, karena pembilang dan penyebutnya kita sama-sama memiliki X minus 3, bisa kita coret. Sebenarnya ini caranya sama seperti yang tadi ya. Nah, ini sama-sama X minus 3 per X minus 3. Karena suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya 1, maka kita sama saja dengan mengalihkan dengan 1, atau bisa kita coret-coret. Sisa minusnya naik ke atas menjadi minus akar X plus 4 tambah 2X plus 1. Setelah itu lakukan metode substitusi. Jadi X mendekati 3, X nya ini kita ganti dengan 3 menjadi minus akar 3 tambah 4 tambah akar 2 kali 3 tambah 1, hasilnya minus 2 akar 7. Nah, contoh yang kedua, contoh selanjutnya, kita punya limit X mendekati 0 untuk fungsi X dikurangi akar X per akar X. Kita kalikan dengan sekawannya. Ingat, maksudnya sekawan itu adalah bilangan akar yang ada di bawah atau yang ada di penyebutnya. Jadi kita karena di sini hanya akar X ya, beda seperti yang ini. Di sini ada bilangan akar dikurang bilangan akar lagi. Kalau misalkan bilangan akarnya cuma 1, nggak dijumlah atau nggak dikurang bilangan akar lain, maka di sini bilangan sekawannya itu hanya, karena di sini akar X menjadi akar X per akar X, yang intinya ini adalah 1. Sekarang kita kalikan X dikurangi akar X per akar X kali akar X per akar X. Di sini kita kali silang, akar X kali X itu adalah X akar X kali minus akar X, akar kali akar, akarnya hilang, plus kali minus hasilnya minus. Jadi akar X dikurangi X per X. Ingat ya, suatu bilangan akar kalau dikalikan dengan bilangan akar lagi, akarnya hilang. Kalau bilangan di dalamnya itu sama, karena di sini sama-sama X. Dan akar X kali akar X, akarnya hilang menjadi X. Maka ini kita faktorkan juga, X akar X dan minus X sama-sama bisa dibagi X. Maka X nya kita keluarkan. X akar X dibagi X itu adalah akar X, minus X dibagi X adalah 1. Ini kalau kita kalikan lagi, X kali akar X menjadi X akar X, X kali minus 1 menjadi minus X. Ini X nya tetap. Nah, sudah seperti ini. Di sini sama-sama ada X nih. Suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya 1. Berarti ini bisa kita coret, sisa akar X minus 1 menjadi limit X mendekati 0 akar X minus 1. Langsung kita substitusikan menjadi akar 0 dikurangi 1. Akar 0 hasilnya 0 dikurangi 1 minus 1. Oke, sampai situ dulu pembahasannya. Coba kalian kerjakan ini, dikumpulkan secepatnya ya. Nanti akan saya periksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.